Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya rekan-rekan dan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga persaudaraan ya. Oke, kali ini saya akan kembali membahas mengenai aplikasi Satoshi ataupun Satoshi Chain ya, atau yang sebelumnya bernama BTCS ya, ataupun BTCS Mining, dan sekarang berubah menjadi Core Mining ya. Dan sangat banyak sekali mengenai nama ataupun websitenya. Dan pembahasan video ini masih berkelanjutan dari video sebelumnya yang saya membahas mengenai Core DAO ataupun Core Mining ya. Bisa kalian cek videonya di channel ini, ataupun bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapat info-info yang akurat dari channel ini ketika mengupload video-video baru ya. Dan bagaimana mengenai kelanjutan videonya, saya sarankan agar kalian simak terus video ini sampai tuntas agar kalian tidak gagal paham, serta kemungkinan penggunanya ya tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi yang negatif ya. Karena di sini channel Dewa Jalanan hanya membahas serta mengedukasi ataupun memberikan himbauan ya terhadap masyarakat ataupun pengguna-pengguna yang ada di Indonesia ya, terkhusus yang ada di Indonesia. Dan di sini kita lihat kembali mengenai aplikasi Satoshi ya, yang kabarnya kemungkinan akan mainnet sekitar tanggal 30 September ataupun akhir September atau bulan September ya. Kemungkinan penggunanya yang lebih memahami ya, ataupun channel-channel sebelah yang sudah begitu jauh banyak membahas ataupun memahami ya yang kemungkinan atau kabarnya akan mainnet di kuartal ketiga ya. Karena video ini saya buat pada tanggal 29 September tahun 2022 ya, dan terakhir itu satu hari ya. Besok adalah tanggal 30 September. Kemungkinan mainnet atau seperti apa, saya rasa 100% kemungkinan tidak akan mainnet ya. Itu bisa saya pastikan tidak akan mainnet ya, tidak akan ada mainnet di bulan September tahun 2022 ataupun yang akan datang ya berikutnya. Kemungkinan akan terjadi adanya kemungkinan akan ada drama-drama kembali ya, ataupun prank kembali, kemungkinan seperti itu ya. Sekalipun mainnet, kemungkinan harganya juga tidak akan setara apa yang mereka sampaikan atau mereka ucapkan ya. Di sini aplikasinya sudah 1 juta unduhan, kemungkinan bisa lebih saat ini kalau yang terdaftar di Play Store ya, Google Play Store itu kemungkinan sudah 3 juta lebih ya. Dan mengenai perpustakaan, di sini ada 10 ya, mempunyai 10 perpustakaan, dan terakhir diperbarui itu tanggal 17 bulan 7 tahun 2022 kemarin ya. Di sini usia aplikasi masih cukup terbilang baru ya, karena aplikasi yang sebelumnya kemungkinan mereka pihak developer ini mengganti ke aplikasi barunya ya. Nah, di sini usia aplikasi baru dari Februari tahun 2022 ya. Dan diperbarui kembali ya aplikasinya seperti itu ya. Kita lihat, cek ke bawah. Di sini untuk aplikasi baru itu 28 Februari tahun 2022 ya. Dan di sini di versi 3,3,2 ya. Dan gratis. Dan mengalami banyak perubahan ataupun pembaruan ya di sini. Mulai ada 100.000 pemasangan ya, 500.000 pemasangan, bahkan di 1 juta pemasangan. Ini 1 juta jumlah orang yang mendownload ya. Dan di sini di tanggal 17 Juli tahun 2022 itu mereka memperbarui kembali di versi 3,7,2 ya. Ini untuk yang di aplikasi yang melalui versi Play Store ya. Karena aplikasinya di luar Play Store itu bisa kemungkinan sebagian orang bisa mendownload melalui luar di luar Play Store ya. Kemungkinan bisa saja, karena banyak sekali link website dari BTCS Global ataupun BTCS.log ya, ataupun BTCS.run ya, yang
domain kemarin sudah dijual ya, bisa kalian cek videonya, sudah saya bahas di sana ya. Kalau kalian tidak percaya silakan kalian cek sendiri ya. Nah seperti itu ya. Kalau kalian tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, silakan kalian cek sendiri, kalian temukan sendiri, nanti akan kalian pahami secara mandiri ya. Seperti itu ya, mengenai btcs.run sudah dijual ya, dan itu sudah berapa banyak saja ya anggota-anggota ataupun member-member yang mendaftar melalui link website yang beralamat di btcs.run itu sendiri ya, karena banyak sekali ya. Dan bagi teman-teman ya yang tidak memahami atau belum mengetahui bagaimana sistem jual beli website ataupun domain ya, itu bisa kalian cek sendiri di Google ataupun situs-situs YouTube ya. Kalian bisa mencari tahu sendiri ya mengenai keuntungan dan kerugiannya seperti apa. Kalau saya rasa itu akan memberikan keuntungannya sangat tinggi, karena sistem domain itu tergantung dari jumlah orang yang mendownload ya. Semakin besar orang yang menggunakan ya, maka akan semakin besar harga dari domain itu sendiri ya. Dan itu sangat berbahaya bila mana sebagian dari membernya yang dahulu ya sudah melakukan store KTP ataupun selfie ya, atau melakukan verifikasi wajah ya. Kita tidak tahu kedepannya akan digunakan untuk apa ya. Kalau yang membeli domain itu jadi siapapun bisa membeli domain tersebut ya, melalui link yang sudah tersedia di sistem WOIS. Bisa kalian cek sendiri di domain store ya. Dan di sini hebatnya yang kabarnya ya melalui audit ya, yang kemarin sudah saya bahas. Silakan kalian baca juga di tab komunitas, sudah saya sampaikan ya. Kemungkinan sebagian besar banyak juga yang melihat ya, mengenai yang sebelumnya masuk di Certik audit ya. Dan itu pun banyak para membernya ini membela dari Kordao itu sendiri ya, yang kabarnya itu hoax atau seperti apa, karena memang sudah jelas masuk di Certik ya. Dan itu kemudian menghilang ya, entah siapa yang melakukan itu kita tidak tahu ya. Bisa saja dari pihak Kordao itu sendiri ya, untuk melakukan trik penipuan barunya atau seperti apa. Karena ini sudah jelas ya, tanggal 30 September itu tidak akan pernah terjadi mainnet ya. Itu sudah saya fix ya, udah fix tidak akan pernah terjadi mainnet ya. Sekalipun orang para member ini berbondong-bondong langsung menyerang dari ataupun ke ke Twitternya dari pihak Halborn Security ya, Halborn Security atau seperti apa ini ya, kalian bisa cek sendiri ya. Di sana banyak sekali mereka mentweet ya, dari pihak developer ataupun pihak blockchain yang melakukan audit di sana, sehingga mereka share ya melalui Twitternya. Dan di sini yang lucunya ya, sempat saya temukan juga mengenai postingan dari pihak Halborn Security ya, Halborn Security atau seperti apa ya, kalian namakan sendiri ya. Itu postingannya mereka hapus ya. Itu sangat lucu sekali ya. Kenapa mereka hapus ya? Yang kabarnya sudah melakukan ataupun menyelesaikan audit untuk Kordao itu sendiri ya, akan tetapi tidak mereka publish, justru mereka hapus sendiri ya. Itu kita tidak tahu di balik itu ada apa ya. Kemungkinan rekan-rekan bisa menyimpulkan sendiri, karena ketika kita login ya, di sini sudah saya pertegas kembali bahwa saya dari awal hanya membahas, tidak pernah melakukan penambangan sedikit pun ya. Karena para member ini hanya membahas dari aplikasinya ini ya. Nah seperti ini ya, kemungkinan hanya menerima informasi yang ada di aplikasi ini. Ini belum tentu benar ya semua aplikasi, sehingga para member ini hanya mempercayai apa-apa saja yang diinfokan di aplikasi ataupun di
Twitter yang katanya Twitter resminya ya. Itu pun Twitter juga masih baru. Yang dahulu sebelum aplikasi ini bernama Core Mining itu belum ada ya, akun Twitter yang bernama CoreDAO itu belum ada ya. Bahkan aplikasi ini sudah banyak perubahan nama ataupun dari domain website itu sendiri ya. Bisa kalian cek videonya, sudah saya bahas. Bahkan dari awal perjalanannya seperti apa dan bagaimana sudah saya bahas di channel ini ya. Bisa kalian cek di sana. Karena di sini yang katanya kalau sudah mainnet itu bisa melakukan penarikan ya. Akan tetapi di sini transfer penarikan juga belum tersedia ya, karena belum mainnet. Kemungkinan seperti itu ya, yang katanya para member ini banyak yang membahas ya. Dan di sini untuk Bitcoin dan Ethereum ya, ini kalau Bitcoin dan Ethereum memang sudah lama ya, dan itu pun dimana-mana bisa melakukan transfer atau melakukan penarikan ya. Karena sistem Bitcoin dan Ethereum itu bisa saja mereka transfer ataupun tarik melalui dompet-dompet kripto yang sudah menyediakan kripto tersebut ya. Dan di sini hebatnya ketika membernya menarik ya, itu dikenakan biaya transfer chain sebesar 0,0001 Bitcoin ya, atau seperti apa ya. Ini sudah jelas masuknya hanya ke pihak developer ataupun pihak CoreDAO itu sendiri ya. Dan sudah berapa juta saja ya yang masuk ke mereka ya. Ini keuntungan mereka ya, yang melakukan penarikan ataupun seperti apa. Kemungkinan ada yang sudah melakukan penarikan ya, silakan, itu sah-sah saja ya, karena itu Bitcoin dan Ethereum yang sudah bisa ditarik ya. Dan core ini kemungkinan masih terbeku karena belum bisa mainnet ya, atau belum ada mainnet sama sekali ya. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin kalian pertanyakan, silahkan kirim komentar kalian di bawah. Karena di sini dari situs website itu masih mengarah ke btcs.global ataupun btcs.lob ya. Ini sangat berbeda jauh di akun CoreDAO itu sendiri. Ketika kalian menuju ke Twitter ya, ketika kalian menuju ke Twitter itu bisa kalian cari sendiri CoreDAO. Kalau dari CoreDAO itu websitenya coredao.org ya. Itu kalau kalian klik ya, untuk sistem download aplikasi bukan mengarah ke btcs.lob ataupun btcs.global ya, melainkan ke ke aplikasi Satoshi app.xyz ya. Kalian bisa cek di tabel sebelah ya. Itu mengarahnya lain lagi ya, dan banyak sekali. Ini bisa saja website-website semacam ini ya, atau website seperti ini bisa saja hanya phishing ataupun penipuan untuk tujuan tertentu ya. Jadi saya rasa teman-teman harus bisa berpikir secara positif ya. Ketika kalian scroll ke bawah dan download app ya, ini mengarahnya ke Satoshi app.xyz ya. Dan di sini jumlah download sudah 60 juta lebih ya, kemungkinan seperti itu. Karena di aplikasi yang resmi di Play Store itu tidak sampai 5 juta lebih ya. Kalau yang saya lihat yang masuk hanya sekitar 3 juta unduhan. Berarti sisanya ya sekitar berapa ya, 57. Sekitar 57 juta ya, kemungkinan itu mendownload dari luar Play Store ya. Dan itu sangat berbahaya sekali ya. Bisa saja disusupi oleh virus-virus yang tidak kita ketahui ya, yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan itu penggunanya sendiri ya. Mereka tidak sadar, karena hal-hal semacam itu bisa saja mereka buat ya, atau para pelaku scammer ini membuat ya. Mungkin ada yang kalian pertanyakan, silahkan kirim komentar kalian di bawah. Dan untuk penggunanya ya, bagi kalian yang kemarin sering komen ya, komentar, kalau kalian komen sesuai apa yang saya sampaikan ya silakan, sah-sah saja. Akan tetapi bila mana komentar tersebut sudah melewati batas ya,
sudah melewati batas, tidak sesuai ataupun tidak mengarah ke tema video ya, hanya menyerang ke kepribadian saya ataupun mengeluarkan kata-kata yang sangat kotor ya, dan itu tidak saya pikir panjang ya, saya hanya langsung blok ya, dan itu tuntas selesai. Saya tidak akan pernah lanjut terus meneruskan komentar-komentar semacam itu ya, karena hanya semakin membuat kehaluan ya, terutama untuk saya sendiri ya. Untuk apa ya? Karena di sini saya membahas sesuai perjalanan aplikasi ataupun website ini ya. Dan di sini Cordao sendiri belum mengeluarkan berita kembali ya, terakhir di tanggal 27 September ya. Itu sekalipun yang kabarnya sudah melakukan audit ya, itu sangat sulit sekali ya. Saya rasa akan sangat sulit untuk lolos audit ya, bila mana token tersebut tidak benar-benar terdaftar ya. Terdaftar di mana? Bisa kalian cek sendiri di list CMC ya, ataupun di Coin Market Cap ya. Kalian bisa cek di sana ya, siapapun bisa mengecek ya. Ini koin-koin ataupun kripto yang sudah lama ataupun sudah benar-benar terdaftar secara resmi ya, baik di seluruh dunia ya ataupun global. Kalian bisa cari di sana ya mengenai Cordao ya. Kalau Cordao itu sangat banyak sekali ya, jadi saya sarankan agar rekan-rekan atau teman-teman tidak salah mencari koin yang kalian bangga-bangga. Kemungkinan seperti itu, karena para member ini hanya mempercayai ataupun hanya percaya apa yang disampaikan dari aplikasinya ya, tidak mencari dari luar aplikasi ya. Dan itu bisa saja kalian tanyakan atau kalian pastikan sendiri ya, secara mandiri ya. Karena di sini ketika kita lihat ya, itu tidak ada yang mengarah ke Cordao ORG ataupun BTCS.log ataupun BTCS.global ya, itu tidak ada. Dan ini belum terdaftar di CMC itu sendiri ya. Karena yang dari aplikasi ya, kalian bisa cek sendiri, kemungkinan banyak sekali ya dari para member ini hanya melihat dari bentuk aplikasinya semacam ini ya. Nah seperti ini ya. Ini kalau menurut saya yang di bagian spot, peringkat ataupun berita ini tidak ada gunanya ya, kalau menurut saya secara pribadi ya. Karena di sini berita-berita yang keluar ini bukan dari Cordao ini sendiri ya, melainkan dari Cointelegraph. Bisa kalian cek sendiri di sana ya. Memang aplikasinya dari Satoshi ya, akan tetapi berita-berita ataupun daftar-daftar kripto yang ada di sini kemungkinan bisa saja menginput dari luar aplikasi yang bernama Satoshi itu sendiri ya. Dan itu bisa saja pihak developer melakukannya ya. Karena di sini nah seperti ini ya. Jadi yang menurut saya pribadi di sini aplikasinya hanya profil dan mining ya. Hanya profil dan mining ya. Kalau dari yang ketiga ini berita ya, peringkat spot, itu tidak ada gunanya ya untuk kalian percayai ya. Dan di sini pun pemberitahuan ataupun notifikasi ya, itu belum tentu 100% benar ya. Karena dari notifikasi ataupun Twitter yang katanya resmi ya Cordao itu bisa tidak sama ya. Kalian bisa cek sendiri ya, infonya bisa menjadi berbeda ya. Dan itu sudah sering saya bahas, videonya bisa kalian cek di channel ini, dan itu pun tidak pernah saya hapus ya. Itu masih ada dari bulan berapa ya, kalian bisa cek di sana ya. Bahkan saya membahas mengenai Cordao ataupun aplikasi yang sebelumnya bernama BTCS Mining ataupun berubah menjadi Core Mining ini sendiri ya. Itu saya membahas bukan hanya hari kemarin ya, dan itu pun sudah lama ya saya mengetahui ya. Akan tetapi para member halu ini ya, ini tidak paham ya.
bahkan komentarnya sangat lucu sekali, bahkan sangat negatif sekali ya, yang katanya saya mencari mencari ketenaran dari aplikasi ini ya. Bahkan sudah jauh hari ya sebelum mereka berkomentar, bahkan saya sudah membahasnya ya, dan itu pun bisa kalian cek sendiri videonya di channel ini ya. Dan intinya seperti itu ya, di akhir September ini tidak akan pernah terjadi adanya mainnet ya, melainkan yang keluar dari info ataupun di aplikasinya ya. Kita lihat di sini yang katanya giveaway tidak ada lagi ya, akan tetapi di sini mereka mengeluarkan berita ya bahwa mereka hanya fokus ke game giveaway Bitcoin ya, sehingga menunda ataupun menyebabkan mainnet yang tertunda atau seperti apa ya. Di sini mereka tidak fokus pada yang sebelumnya mereka katakan bahwa di kuartal ketiga akan mainnet ya, akan tetapi di sini berubah lagi ya, bahwa mereka akan fokus ke game giveaway Bitcoin ya, bukan memfokuskan untuk mainnet terlebih dahulu ya. Ini sudah jelas hanya permainan para pelaku-pelaku kejahatan di balik dunia cryptocurrency ya, yang mengakunya dari aplikasi Satoshi ya, atau yang berasal dari Satoshi Nakamoto ataupun Bitcoin kedua ya. Kalau menurut saya ini bukan Bitcoin kedua ya, melainkan hanya fake, tipu-tipu ya, untuk melabui para member ataupun jutaan pengguna di seluruh dunia ataupun di Indonesia ya. Mungkin ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini mencerahkan ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapat info-info yang akurat dari channel ini ketika mengupload video-video baru ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.